Pembicara repi kita kali ini adalah seorang insinyur teknik sipil yang sempat menjadi pedagang kaki lima, yaitu berjualan cendol dan jus, di samping juga menjadi seorang kontraktor. Usaha tersebut dijalaninya cukup lama hingga akhirnya beliau berkenalan dengan bisnis MLM. Pada awalnya beliau diundang ke Cina dan Rusia oleh Tienz, meskipun beliau belum bergabung dengan bisnis ini. Dan sampai akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung dan menjalankan bisnis ini dengan kesederhanaannya karena Tienz baru saja beroperasi di Indonesia. Namun dengan kegigihannya dalam waktu 1,5 tahun beliau berhasil mendapatkan reward luxury car yang kemudian disusul dengan yacht, plane, dan villa. Jaringan beliau juga tersebar di seluruh dunia dan mencapai lebih dari 4 juta distributor. Sekarang beliau tidak hanya dikenal sebagai leader Tienz, beliau juga adalah seorang pembicara internasional di beberapa negara di seluruh dunia. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tienz? Inilah success story dari Agus Trilaksono. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Trilaksono. Orang tua saya waktu saya tanya kenapa dinamakan Agus, katanya dia Agus itu bagus, bagus itu kasep. Kenapa Anda protes? Tri itu adalah 3, laksana itu adalah tugas. Jadi seorang yang mempunyai, yang ketika dilahirkan yang anak yang kasep tadi itu membawa 3 tugas. Tugas yang pertama adalah tugas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas yang kedua adalah tugas kepada orang tua dan keluarga. Tugas yang ketiga adalah tugas kepada masyarakat. Jadi saya ingin melaksanakan 3 tugas tadi. Tugas kepada Tuhan Yang Maha Esa, beribadah, tugas kepada keluarga yaitu pada orang tua dan kepada keluarga saya, anak-anak saya. Dan tugas yang ketiga adalah tugas kepada masyarakat. Karena aku ingin menjadi orang yang kaya, kaya sejati. Kaya sejati adalah bukan seberapa banyak harta yang kau punya, tapi seberapa banyak kehidupanmu berguna bagi orang lain. Itu adalah kaya sejati. Namaku Agus Trilaksono, saya dilahirkan dari keluarga biasa-biasa saja. Artinya orang tua saya tidak terlalu miskin, tapi juga tidak terlalu kaya. Tetapi keadaan itu berubah ketika ibu saya menjadi janda atau bapak saya sudah meninggal dunia. Artinya ibu saya yang punya 9 orang anak harus menghidupi anak-anaknya untuk bisa makan, hidup, dan bersekolah. Pada saat itu sebuah dilema bagi saya karena saya juga ditugaskan oleh ibu saya untuk membantu ibu saya untuk menjualkan kue-kuenya di sekolah. Tapi yang terjadi pada saat saya menjual kue-kue di sekolah, saya banyak godain dan tidak dibayar kue-kuenya oleh teman-teman saya. Saya menjadi anak yang suka berantem dan suka nekat. Karena kuenya dimakan nggak dibayar. Jadi saya suka berantem. Dan itu saya laksanakan dengan hinaan-hinaan dari teman-teman semuanya. Akhirnya saya mulai berpikir, ternyata apa yang saya bantu pada ibu saya tidak bisa membawa manfaat juga yang banyak. Artinya saya tidak bisa membantu banyak. Ketika itu Agus berusia masih sangat muda dan memutuskan untuk membantu orang tua. Keren gak? Apa yang dilakukan Agus? Agus minggat dari rumah. Karena ketika saya minggat dari rumah, saya membantu ibu saya tidak memberi makan saya, tidak menyekolahkan saya. Itu adalah yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil. Saya nggak berpikir banyak. Artinya dengan saya minggat dari rumah, ibu saya menangis pasti. Meskipun sebetulnya ibu saya bebannya berkurang 1. Saya cuma bicara sama ibu saya, udahlah ibu, udah lama, mama hitung-hitung hilang telur 1. Masih ada banyak telur yang lain. Nah ketika itulah Agus untuk bisa mencari makan, untuk bisa bersekolah harus berjuang menjadi seorang kacung atau seorang pembantu rumah tangga. Yang laki-laki itu namanya kacung, kalau yang perempuan namanya babu, ya tahu ya. Saya harus mengepel lantai, tidurnya di garasi, bersihin kebun.
Cuci mobil hanya untuk bisa makan. Dan makannya adalah setelah semua anak paman saya makan, baru saya boleh makan. Pagi-pagi saya harus bangun, sekolah dan pulang lagi saya masuk kerja lagi. Ya, tapi saya cukup bangga dengan keadaan saya karena saya bisa bersekolah, karena dream saya, impian saya adalah saya harus lulus SMP dan SMA. Dan cita-cita saya terpenuhi, saya lulus SMA. Meskipun dengan harus ngenger sama orang, sama keluarga saya. Akhirnya saya keluarlah dari SMA dan saya ingin untuk menjadi seorang mahasiswa. Karena cita-cita saya adalah saya ingin menjadi seorang mahasiswa. Siapa di antara Anda yang mahasiswa di sini? Tolong angkat tangan. Hidup mahasiswa, tepuk tangan dong untuk mahasiswa. Cita-cita saya sederhana, saya cuma pengen kuliah karena pada saat itu pikiran saya cuma satu. Meskipun sekarang pola berpikir saya sudah tidak seperti itu lagi, sudah tidak sepakat, nggak setuju dengan pola berpikir itu. Saya ingin menjadi seorang sarjana karena apa? Kenapa saya bikin seorang sarjana? Karena saya berpikir kalau saya hanya lulus SMA, gaji saya tidak akan lebih besar daripada kalau saya lulusan sarjana, betul nggak? Nah oleh karena itu saya kejar menjadi seorang sarjana. Apa saja. Yang kedua karena saya juga bangga kalau di depannya ada titelnya. Keren kan? Daripada cuma lulusan SMA kan? Betul nggak? Tapi ternyata itu adalah tidak sepenuhnya benar apa yang saya lakukan. Tidak sepenuhnya benar prinsip seperti itu. Nah teman-teman semuanya, akhirnya si Agus menjadi seorang mahasiswa. Dan Agus menjadi mahasiswa yang paling hebat untuk masa itu. Tolong berikan tepuk tangan. Ya kan orang hebat perlu tepuk tangan. Teman-teman Agus keluar kuliah 4,5 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Agus orang yang luar biasa. Lulus sarjana 9,5 tahun. Kan hebat. Anda jangan melawan saya kalau soal kuliah. Satu mata kuliah saya ulang 3 kali. Sampai khatam saya. Jelas? Jadi, tapi saya tetap pengen menyelesaikan karena itu adalah proud. Itu ada pride gitu. Untuk saya itu sebuah kebanggaan. Kebanggaan ibu saya, kebanggaan orang tua saya. Saya harus selesaikan itu. Meskipun itu tidak ngefek gitu loh. Ketika saya bekerja, nggak ngefek banget. Nah, saya mau mulai bekerja sejak saya mulai SMA. Bahkan mulai dari SMP pun saya udah kerja. Yaitu kerja ya, jadi pembantu kan kerja. Betul kan? Ya kan? Nah waktu itu saya SMA yuk kerja, saya jadi connect bemo. Bemo itu yang roda 3 tuh, connect bemo. Pekerjaan yang saya lakukan adalah saya membantu orang. Saya pengen berbuat baik karena supaya orang bisa memberikan sesuatu pada saya. Saya nggak mau minta-minta. Tapi kalau ada warung di terminal, saya bilang, Bu, perlu tukang cuci nggak? Piringnya itu kan perlu saya cuci. Oh, saya rajin. Ada saya berharap kok nggak ditawar-tawari makan ya. Ada udah lapar. Ketika udah terakhir, tinggal sedikit. Kamu udah makan belum? Udah dereng Bu. Lapar? Yang lapar Bu, pakai nanya lagi gitu. Akhirnya dikasih makan. Nah, itulah saya bertahan hidup seperti itu. Saya kuliah menjadi seorang sarjana, tapi pada saat itu saya bekerja menjadi seorang pengusaha sebelum saya selesai kuliah. Dan usaha saya membawa satu manfaat, yaitu saya mempunyai satu finansial yang cukup lumayan. Akhirnya saya kuliah. Dan kuliah saya bisa lulus karena saya sebetulnya agak preman sedikit. Karena yang jadi dosen pembimbing itu adik kelas saya. Kan preman ya kan. Saya bilang sama dia, kalau sekarang ini lu nggak lulusin gue, jangan harap lu selamat lu ya. Tapi yang penting lulus ya. Dan itulah cerita saya menjadi seorang sarjana. Dan akhirnya setelah saya menjadi seorang sarjana, saya tidak pernah melamar bekerja menjadi seorang pegawai. Karena saya menjadi seorang pengusaha. Konon ceritanya pada saat saya selesai lulus kuliah, selesai pula lah usaha saya di kota Surabaya.
Di kota Surabaya, kota saya itu saya menjadi seorang pengusaha. Cuman nggak usah dibilang lah pengusaha apa. Pokoknya pengusaha itu kalau malam itu ada lampunya klap-klip. Ya. Saya belum pernah cerita sebelumnya, tapi hari ini saya akan cerita. Ya ada musik-musiknya gitu loh ya. Pokoknya model-model begitulah ya. Usaha saya di situ. Nah, usaha saya mengalami kebangkrutan di tahun 87. Akhirnya saya pergilah ke Jakarta. Dan orang yang menolong saya pergi ke Jakarta adalah pacar saya yang saya pacari tahun 85. Yang sekarang jadi istri saya. Ya. Tadi namanya Bu Vivi. Nah di Jakarta itu ceritanya menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Bahwa apa yang saya lakukan pada saat itu adalah saya berkeliling kota Jakarta hanya berbekal dengan uang donasi dari pacar saya. Kata orang-orang kalau ingin menaklukkan Jakarta harus menguasai kota Jakarta. Jadi saya cuma dikasih sangu sama dia, saya keliling naik bis. Mulai dari Cililitan, Priuk, sampai ke Grogol, sampai muter terus tiap hari. Baru nanti jemput pacar saya kerja. Tapi pakaian saya selalu rapi karena saya adalah orang yang paling ahli dalam bidang cuci dan mensetrika. Ketika saya memakai baju yang rapi, itu pasti orang akan berpikir dia nggak akan tahu saya punya duit apa enggak, betul nggak? Tapi kalau Anda punya duit tapi bajunya lusuh, orang akan menghina Anda, akan menyepelekan Anda, betul nggak? Tapi kalau Anda cantik, apalagi baunya wangi, atau rapi bajunya, betul nggak? Sepatunya mengkilap, orang lihat, wih, kayaknya orang keren nih, betul nggak? Padahal kantongnya nggak ada. Nah itu yang saya lakukan, saya pelajari itu dari kehidupan saya Mas Lika. Nah suatu ketika saya menjemput istri saya di tempat pamannya. Ya, saya ke Jakarta sebetulnya saya tinggal di rumah pamannya dulu, di rumah paman istri saya, pacar saya. Tapi akhirnya saya pindah ke sana, pindah kos-kosan kan saya bilang, kan saya kalau tinggal di rumah pamanmu kan nggak enak, posturnya di mana posturnya? Nanti kalau mamamu datang kan posturnya nggak ada. Jadi saya mau kos, terus duitnya dari mana? Ya pinjemin dulu lah. Jadi saya kos-kosan, nah dari kos-kosan itu saya mulai pakai baju yang rapi karena saya udah ngerti. Ketika itu ditanya sama pamannya pacar saya. Kamu udah kerja ada? Udah. Di mana? Surveyor. Tukang survei. Kan survei. Survei tempat ke seluruh kota Jakarta kan survei pakai bis kan? Kan survei. Disitulah kehidupan saya mulai berawal ketika saya terdampar di pasar Tanah Abang. Di pasar Tanah Abang itu saya kelelahan, nggak punya uang lagi, hanya tinggal uang untuk bisa naik angkot. Waktu itu saya ngelihat ada seorang yang lagi memasrah es, jual cendol. Saya perhatikan aja. Dari pagi jam 3 sore udah habis. Akhirnya saya nggak mau kemana-mana, besoknya saya datang ke situ lagi karena nunggu kan uang dari pacar saya dikasih, ya saya berangkat lagi. Saya ngitung. Waduh. Ternyata saya mau beli, berapa harganya? 500 Dik. 500 rupiah. Waktu itu teh botol harganya 400. Cendol harganya 500. Ingat ya, perbandingannya begitu. Pak, saking Jawi Pak. Ya, saking Jawi. Buat diajari saya bikin cendol. Oh rahasia, no. Saya kan enggak mungkin mau jualan cendol atau apa. Saya kan mahasiswa. Oh gitu pun, teng omah mon. Bahasa Jawanya itu begitu, teng omah itu ke rumah aja. Belajar bikin cendol. 1,5 bulan kemudian saya belajari bikin cendol, saya ngomong sama istri saya mau belajar, saya mau jual cendol. Kamu yang gila aja. Enggak apa-apa saya mau jual cendol. Terus caranya modal. Modalnya perlu apa? Perlu mobil. Loh, jual cendol kok pakai mobil?
Nah waktu itu harga mobil waktu itu 1.200.000 ST20 Suzuki Teruntung, tahu gak? Teruntung, masih ingat ya? 1,2 juta. Gak ada duit nih. Akhirnya saya ketemu sama teman saya, terus saya ketemu lagi satu teman lagi ngutang duit sama dia. 600 dari istri saya, dari pacar saya 1 juta. Saya beli mobil duduk, saya pakai modelnya kayak tenda gitu. Nah, saya ngerunding ke kepala pasar Tanah Abang. Pak, saya mahasiswa Pak, saya ingin mencari pekerjaan dan saya ingin berbisnis. Boleh nggak saya pinjam di situ? Nah waktu itu zamannya Haji Lulung masih kecil dulu. Yang orang Tanah Abang masih kecil, saya udah tua. Saya ketemu sama Haji Mubarok, preman dari Madura. Aduh, saya ketemu, kalau kamu mau pingin parkiran kamu ke Haji Mubarok. Saya ke Haji Mubarok dan saya tanya, aduh Pak Haji, saya kan orang Madura ya Pak Haji. Berempat kalau saya mau sewa di sini Pak Haji. Berempat itu berapa? Saya berusaha untuk belajar pakai bahasa Madura. 200. 200 apa? 200.000. Cek larang nih Pak Haji. Sak bulan 100 Pak Haji. 150 lah, akhirnya 150 jadi. Nah dikasihlah saya tempat, 4 tempat parkir dikosongkan buat saya naruh mobil saya di situ. Saya belajar bikin cendol dan yang lain-lain. Akhirnya yang terjadi adalah saya menjadi penjual cendol. Dan Anda pikir menjadi penjual cendol seorang sarjana malu nggak? Gengsi nggak? Gengsi nggak? Ya gengsi lah sarjana gitu loh. Masa jualan cendol, betul nggak? Malu gitu kan, betul nggak? Betul nggak? Saya pun juga merasakan hal yang sama. Pada saat saya menjual cendol itu ketika itu ada teman saya datang. Teman kuliah, dia bilang, kayaknya lu Agus ya? Enggak, bukan. Sodikin gue. Dari Malang, saking Solo, Pak. Sama ketika engkau menjalankan bisnis ini, ditanya sama teman-temanmu, kamu bisnis di hari? Enggak, cuman iseng-iseng kok. Bener nggak? Bener kan? Beda kalau Anda ngeluarin dompet terus keluar di situ kartu nama manajer. Betul nggak? Hati-hati. Kerjanya apa, Dik? Anda ya multi level marketing ya, TNC ya? Enggak kok, cuman iseng-iseng kok. Menyembunyikan identitasnya sampai ke kolong paling dalam. Sama seperti saya. Ketika jualan cendol, ditanya teman saya juga ngomongnya sama. Agus, bukan, Sodikin. Malang, bukan. Solo. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Istri saya lulusan cum laude dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi Akuntansi. Lulus brevet A, brevet B. Jangan tepuk tangan dulu. Nanti dulu. Lulus brevet A, brevet C perpajakan, brevet C, brevet B, brevet C perpajakan lulus. Cum laude. IP-nya 3,9. Sama IP saya jauh. Pada saat itu, beliau adalah Chief of Accounting dengan gaji 375.000. Pasaran orang-orang yang accounting gajinya baru 150-160 ribu. Paling banter 200, istri saya 350.000 rupiah per bulan. Keren ya? Keren. Agus seorang tukang cendol. Hari itu menjual cendol mulai dari omset 100 sampai mencapai titik optimum 400.000 rupiah per hari. Untungnya Agus satu hari 200.000 rupiah. Hanya jualan cendol yang tadinya malu, sekarang sudah mulai. Agus, yes. Agus. Yang tadinya minder, sekarang tanya, Agus dari Malang? Iya, lulus Malang. Universitas di Malang? Iya, saya dari Universitas di Malang. Ada masalah buat lo? Kenapa? Karena dari hasil jualan cendol yang 201 hari berarti 1 bulan 6 juta rupiah.
Banyak orang yang berbangga ketika mereka bekerja dan punya gaji. Tapi seorang pengusaha cendol yang kecil pun punya gaji 6 juta. Dan dalam 1 tahun saya bisa membeli rumah seharga waktu itu 36 juta. 36 juta. Yang rumah itu sekarang saya mau beli lagi karena udah saya jual. Harganya 2,8 miliar. Artinya seorang Agus yang hanya menjual cendol yang pertamanya malu saya menjalankannya, ternyata menghasilkan jauh lebih besar daripada seorang yang lulus cum laude dan bekerja menjadi seorang karyawan dengan gaji yang jauh di bawah penghasilan seorang pengusaha cendol. Hari ini engkau yang tadinya ditanya sama teman-temanmu, jualan apa? Multi level ya? Tiansi ya? Enggak kok Pak. Cuman iseng-iseng. Malu. Apalagi engkau sarjana, apalagi engkau manajer, betul gak? Nggak usah malu Pak. Karena banyak sarjana, banyak manajer juga di sini. Banyak pegawai juga di sini. Yang punya penghasilan puluhan, ratusan juta rupiah per bulan dari bisnis ini. Jadi jangan pernah Anda malu menjalankan bisnis. Buka dada Anda. Seperti saya membuka topi saya ketika saya jualan cendol. Hari ini buka. Nggak usah malu, nggak usah minder. Multi level marketing, yes. Oh iya jelas. Ada masalah buat lo? Gagah dikit dong. Jangan ditanya sama teman-temannya. Begitu reuni ketemu, lu jalan multi level Tiansi ya? Enggak kok, iseng-iseng kok. Banyak orang yang bangga dengan ketika dia memakai kartu nama manajer, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kasih tahu ya, Anda yang manajer kalau besok mau ketemu dengan saya, ngobrol dengan saya, mau jadi direktur, gampang. Besok saya jadikan Anda direktur. Gampang, Anda tinggalkan notaris, buat PT atau CV, angkat diri Anda menjadi direktur, Anda langsung jadi direktur, betul nggak? Ngerti? Buat perusahaan di notaris, angkat diri Anda jadi direktur, Anda jadi direktur. Tapi yang menjadi masalah adalah direktur dengan gaji berapa, dengan penghasilan berapa. Sebetulnya jauh lebih baik ketika Anda menjalankan bisnis ini ketika masih kecil dan ketika Anda dibully sama teman-teman Anda. Tiansi ya? Dibohongi sama temanmu ya? Nggak usah malu Pak. Itulah permula saya menjalankan bisnis. Akhirnya saya menjadi seorang pengusaha dan saya menjadi seorang kontraktor. Tapi kontraktor ternyata tidak aman. Di tahun 97-98 saya rugi miliaran hanya karena saya menjadi kontraktor. Karena ketika itu krisis ekonomi terjadi. Jadi jangan dipikir bahwa seorang kontraktor juga tidak punya resiko dalam berbisnis. Kontraktor besar pun di tahun 97-98 banyak yang kolab karena krisis. Ya, saya juga mengalami hal yang sama. Sehingga ketika saya ketemu dengan beberapa orang yang menjalankan bisnis ini, mereka punya bisnis menjadi seorang pengusaha atau sebagai seorang kontraktor, saya katakan pada mereka bahwa saya juga punya pengalaman yang sama dengan Anda. Ya, tapi banyak di antara mereka tidak setuju atau tidak sepakat untuk ikut join di bisnis ini. Saya akan ceritakan mengenai sejarah saya, kenapa saya join di bisnis ini. 97-98 saya bangkrut, 99 saya memulai berbisnis. Saya masuk di dalam beberapa bisnis multi level marketing. Saya belajar tentang ilmu network marketing. Terus saya belajar. Akhirnya saya mendapatkan sebuah keuangan yang cukup memadai dalam bisnis itu. Tetapi kenapa saya tidak bertahan di bisnis tersebut? Karena bisnis itu tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan yang saya buat. Saya belajar begitu banyak dari network marketing, dari multi level marketing. Saya belajar ternyata ada beberapa syarat kalau Anda mau join di sebuah dunia network marketing harus melihat beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah bisnis ini bergerak di bidang apa dulu. Kalau bisnis ini bergerak di bidang kesehatan, tidak ada bisnis kesehatan, tidak ada satu bisnis pun yang mengalahkan bisnis kesehatan. Ada 3 bisnis yang tidak bisa diluluh lantakan oleh kaum milenial seperti Anda ini. Anda ini kalau kaum milenial, masih muda-muda ini. Ini meluluh lantakkan semua hal yang ada di dalam dunia perdagangan. Tetapi tidak 3 hal yang
Anda bisa dapatkan atau Anda bisa luluh lantakkan. Yang pertama adalah bisnis pendidikan. Yang kedua adalah bisnis kesehatan. Yang ketiga adalah bisnis makanan. Kalau Anda bisa mengerti tentang bisnis, 3 bisnis ini yang tidak bisa diluluh lantakkan oleh kaum milenial. Yang pertama adalah bisnis pendidikan. Yang kedua adalah bisnis kesehatan. Yang ketiga adalah makanan. Tapi bisnis jual baju habis oleh kaum milenial. Buka toko habis oleh kaum milenial. Nanti sebentar lagi profesi-profesi notaris dan yang lain-lain akan habis dengan golongan milenial. Tetapi tidak akan pernah hilang bisnis yang namanya 3 hal. Pendidikan, kesehatan, dan makanan. Bisnis saya luluh lantak di tahun 98, 99 saya mulai membangun bisnis. Saya masuk dalam dunia network marketing dan saya belajar. Ternyata bisnis multi level marketing yang saya pelajari dulu tidak memenuhi syaratnya. Syaratnya adalah mereka tidak menjual produk kesehatan. Nah, selain menjual produk yang memang cocok atau memang untuk bisa masa depan, bisnis ini harus mempunyai jaringan di internasional. Karena kalau tidak di internasional, bagaimana saya bisa mendapatkan income saya menjadi passive income untuk bisnis saya kalau hanya tinggal di satu daerah. Jadi kalau bisnis saya hanya di Indonesia, saya juga nggak mau. Karena bisnis saya ada di luar Indonesia, berarti saya mau. Kenapa? Karena ketika kita malam di satu tempat, di sana siang. Ketika di sana siang, di sini malam. Ada perbedaan waktu yang cukup signifikan. Nah itu artinya pada saat di mana saya istirahat, orang-orang yang di sananya belum malam, pasti mereka akan bekerja. Membangun aset. Nah terus yang kedua lagi, kalau saya menjalankan bisnis ini di luar negeri, saya enaknya apa? Saya nggak perlu harus membuka cabang di luar negeri, nggak perlu. Karena cabang di luar negeri sudah ada, saya tinggal datang ke sana menjalankan bisnis ini di luar negeri. Oleh karena itu sampai dengan sekarang saya punya jaringan di luar negeri lebih daripada 15 negara. Dari bisnis ini. Artinya dari bisnis 15 negara ini salah satunya adalah di antaranya ada Indonesia. Kalau Anda melihat Asia, hampir semua Asia ada. Saya punya jaringan di Madagaskar. Anda tahu Madagaskar? Di South Africa. Ibu kotanya Antananarivo. Saya pernah ke sana 4 kali. Kalau tadi MC menyebutkan saya sudah mendapatkan berapa kali perjalanan di Indonesia, dari bisnis saya di TNC, Bapak Ibu sekalian, saya bukan mau sombong pada Anda, dari bisnis ini saya mendapatkan saya sudah melakukan perjalanan lebih daripada 120 negara. 60 diantaranya free dari TNC, yang lainnya saya jalan sendiri. Ya, Anda tahu Malta, Anda tahu Mauritius, Anda tahu Maldives, Anda tahu daerah-daerah yang tidak pernah didatengin orang. Saya pernah ke Rwanda, saya pernah ke Uganda, saya pernah ke Brazzaville, saya pernah ke Kongo Kinshasa, saya pernah ke Ghana, saya pernah ke Côte d'Ivoire, tahu Côte d'Ivoire? Yes, Dorba, Pantai Gading. Dari bisnis ini, saya sudah melanglang buana hampir di 120 negara. Orang kaya pun belum tentu punya kesempatan seperti saya. Orang yang lebih kaya dari saya pun belum tentu punya kesempatan seperti saya dari bisnis ini. Ini indah Bapak Ibu sekalian. Ya, dari Afrika yang belum saya kunjungi itu beberapa kota di antara Amerika Selatan, kecuali 2 negara. Argentina sama Chile. Yang lainnya belum. Saya mau ke Kolombo. Rencana saya tahun depan saya mau ke Kolombia, saya mau ke Peru, saya mau ke Suriname dan yang lain-lain di Amerika Selatan. Menarik. Karena di sana adalah negaranya negara Amerika Latin. Disebut Latin karena mereka memakai Spanish. Ya, Espanya. Ya, Despacito diantaranya adalah lagu dari sana. Despacito. Loh ya?
Nah kalau Anda cuma bisa nyanyi, kalau Anda nyanyi bersama dengan orang di sana lebih indah nggak? Lebih indah, goyangan lebih keren. Betul nggak? Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi kehidupan saya begitu menarik, begitu saya join di TNC. Apakah kehidupan yang menarik seperti ini dimulai dari hal yang menarik? Enggak. Apakah kehidupan saya yang menarik di bisnis ini dimulai daripada hal-hal yang indah? Enggak. Sama sekali enggak indah. Sama sekali enggak indah. Justru malah disebut menjengkelkan. Dari bisnis ini berapa properti yang saya punya? Bapak Ibu sekalian, saya punya banyak sekali properti. Kalau apartemen bisa dihitung jari udah enggak cukup. Kalau rumah dihitung ya kurang lebih jari kaki dan jari ini sudah adalah kurang lebih. Ya, berapa banyak? Karena saya membaca sebuah buku yang namanya The Richest Man in the Babylonia. Itu dikatakan bahwa kalau Anda ingin menjadi orang kaya, jadikanlah emasmu menjadi budak-budakmu. Dan jadikanlah anak cucu daripada budakmu menjadi budakmu lagi. Artinya apa Bapak sekalian? Itu buku yang sangat lama. Jadi Robert Kiyosaki pun belajar dari buku itu. Saya juga belajar dari buku itu. Karena buku itu diterbitkan di tahun 1870. The Richest Man from the Babylon. Jadi makanya saya membuat sebuah ilustrasi yang menarik. Ketika kamu masih hidup dari income utamamu, kamu masih miskin. Jadi kalau Anda nanti mendapatkan income dari TNC 300 juta atau 400 juta atau 500 juta dan Anda masih hidup dari situ, Anda masih miskin. Tadi Pak Ruli mengatakan, punya penghasilan 10 juta. Satu hari, berarti satu bulan 300 juta, betul nggak? Kalau Anda masih memakai income Anda yang 300 juta, sebetulnya Anda masih termasuk kelompok miskin. Wah ini Pak Agus ini kurang ajar ini. Betul nggak? Loh Pak Agus lah kalau yang di bawah 300 juta itu sangat miskin sekali. Nah kalau di bawah 10 juta itu sangat memprihatinkan sekali. Artinya bukan Anda tidak mewah 300 juta. Tapi bagaimana Anda bisa memakai 300 juta Anda yang pertama tadi. Atau 200 juta yang pertama Anda. Anda hanya pakai sebagian kecil. Sebagian Anda investasikan lagi berupa properti. Entah nanti properti Anda sewakan, entah properti Anda pakai kos-kosan, entah properti itu yang paling gampang. Properti itu adalah kalau dipakai kos-kosan karena manajemennya sangat simpel. Ketika menghasilkan dari hasil kos-kosan, hasilnya dari kos-kosan yang begitu banyak, Anda investasikan lagi. Berarti kalau hasil dari yang pertama itu namanya adalah anaknya penghasil. Betul. Anaknya penghasilan Anda kumpulkan lagi, Anda masukkan lagi menjadi properti lagi atau menjadi investasi lagi, mendapatkan hasil. Hasil yang terakhir itu dari cucunya penghasilan. Ketika kalian hidup dari cucunya penghasilan, barulah Anda disebut orang kaya. Lah kalau kita hanya bekerja dengan gaji 5 juta, 10 juta, berapa banyak yang kita sisipkan dan berapa banyak kita bisa membangun aset-aset tadi? Sampai kapan kita akan menjadi orang miskin? Sampai dengan kita mati pun kita menjadi orang miskin karena hidupnya dari income utama kita. Paham? Ketika kita hidup dari cucunya penghasilan, barulah disebut orang kaya. Saya masih belum jadi orang kaya. Karena saya masih hidup dari anaknya penghasilan sebagian, cucunya penghasilan sebagian. Jadi masih belum termasuk kelompok orang kaya. Tapi pasti 5 tahun lagi, saya pasti hanya memakai income saya dari cucunya penghasilan. Barulah Anda boleh menyebut saya orang kaya. Nah, bisnis apa yang bisa membuat, income yang seperti apa yang bisa membuat Anda punya cucunya punya penghasilan dari anaknya, penghasilan Anda, cucunya penghasilan Anda. Bisnis yang sangat fenomenal. Ditambah lagi dengan keahlian Anda orang-orang milenial dengan memakai medsos. Tapi jangan lupa teman-teman semuanya, bahwa medsos yang Anda pakai itu hanya jangan berhenti di tangan Anda. Kepandaian Anda dalam bidang medsos jangan hanya berhenti di tangan Anda. Tapi sebarkan kepada orang-orang lain. Bantulah mereka memahami tentang bisnis ini.
Ketika bisnis ini sudah menjadi sebuah budaya bagi mereka-mereka, Anda bisa bayangkan. Saya kemarin berhitung. Sebelum saya masuk di sini saya berhitung. Kota Bandung, kalau saya golongan milenial saya di Kota Bandung itu kurang lebih 500.000 ada. Saya nggak ngomong banyak-banyak, 500.000 ada. Tapi yang bisa Anda jerat itu kemungkinan 50.000, 60.000 golongan milenial di Kota Bandung. 50.000 golongan milenial di Kota Bandung, Anda bandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Most of the people, they believe if you want to success, go to school, go to university. Graduate cum laude and find a job with a high salary. They think through that way they can be success, but actually they only survive. Anda pengen lihat target Anda pengen lihat peluang Anda. Banyak di antara orang-orang percaya kalau Anda mau sukses adalah Anda masuk sekolah. Masuk perguruan tinggi, lulus dengan cum laude dan mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Betul nggak? Betul, kalau Anda nggak percaya, kalau Anda ngomong enggak, itu dulu dipercaya. Saya dulu juga percaya hal yang sama. Banyak orang berpikir kalau mau sukses sekolah yang pintar, masuk perguruan tinggi, lulus cum laude, cari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Survei mengatakan bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia hanya bisa menyerap 2,8% dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Berarti ada 97% yang sekarang hopeless, yang sekarang jobless, yang sekarang mereka tidak bekerja. Ini adalah pangsa pasar Anda, betul nggak? Belum yang mereka putus sekolah. Anda bisa bayangkan nggak seperti ini? Pak, kalau gitu kita nggak perlu kuliah. Jangan, Anda harus kuliah. Anda harus lulus menjadi seorang sarjana. Karena sarjana itu bukan hanya kepandaian yang didapatkan dari sekolah. Tapi di situ adalah Anda akan ketemu dengan lingkungan. Anda akan mencoba untuk belajar tentang emosi Anda. Belajar untuk menempa diri Anda menjadi manusia independen. Dan yang kedua adalah Anda mengemban tugas dari impian orang tua Anda. Impian orang tua Anda adalah Anda pingin anaknya jadi betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi impian Anda adalah, betul nggak? Kalau dua hal ini bisa Anda lakukan, Anda kuliah dan tetap mendapatkan uang, ada yang salah? Enggak. Jadi hari ini saya memberikan satu pesan pada Anda semuanya tentang sesuatu yang menarik. Berapa sih sebetulnya pangsa pasar kita? Siapa sih sebetulnya target kita? Mereka-mereka adalah yang sekarang lagi berkuliah. Ketika mereka yang berkuliah Anda tanya kepada mereka-mereka, apa tujuan Anda kuliah? Pasti jawabannya cuma satu, mencari pekerjaan. Setelah lulus kuliah apa yang dilakukan? Mencoba melamar pekerjaan. Betul? Apakah mereka lantas bisa bekerja? Saingannya banyak, teman. Ya, waktu saya mengadakan satu kuliah, dipanggil menjadi dosen tamu di Mastral. Karena kebetulan teman-teman saya profesor S3, saya dipanggil menjadi dosen di Mastral. Artinya S2-nya saya kuliah di sana. Saya bicara seperti ini dan mereka komplain, "Loh, Pak Agus, berarti Pak Agus tidak setuju orang kuliah. Tidak setuju menjadi orang pinter." Enggak, tidak salah menjadi orang pinter. Tidak salah Anda kuliah, tidak salah Anda lulus cum laude, yang salah adalah mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Hari ini ada sebuah peluang yang bisa mendapatkan hasil dari Anda kalau Anda melakukan dengan sungguh-sungguh. Penghasilan Anda bahkan mengalahkan penghasilan seorang sarjana pun dari bisnis ini. Dan perlu waktu hanya 2 tahun. Paling lama itu. Untuk punya penghasilan 30-40 juta itu hanya waktu 2 tahun aja paling lama. Bahkan mungkin Anda yang kuliah pun, kuliah Anda belum selesai, Anda sudah punya penghasilan 30-40 juta. Anda yang apalagi yang Anda memulai dari pelajar, Anda belum selesai kuliah, belum masuk kuliah, belum lulus, baru semester 4 aja Anda sudah punya penghasilan 30-40 juta. Ada yang salah? Enggak.
kuliah ternyata lebih enjoy. Kalau Anda sudah punya penghasilan, betul atau tidak? Kuliah yang berat itu kalau kuliah nggak ada duit. Kos-kosan nggak bayar, pagi-pagi mau berangkat nggak bisa sarapan. Itu berat banget Pak. Karena saya pernah mengalami. Ya. Kalau dulu nggak ada Indomie. Yang ada cuma sambal sama tempe. Udah tiap hari makan sambal sama tempe, sambal sama tempe. Udah begitu aja. Tapi hidup juga. Ya. Nah, itulah yang saya lakukan teman-teman semuanya. Jadi, apa yang saya lakukan pada saat saya bankrupt? Saya mempelajari tentang network marketing. Di tahun 2000 persis, saya diundang oleh teman saya pergi ke China. Saya belum pernah pergi ke China selama ini. Dan tahun 2000 lah saya baru pertama kali pergi ke China. Disitulah saya baru melihat sebuah hal yang saya tidak bisa bayangkan. Sebuah pertemuan ada 20 ribu, 30 ribu orang dan saya datang di sana. Setelah itu saya diundang oleh pemilik daripada Tianxi ke Rusia. Perjalanan naik kereta api 36 jam saya sampai datang di Vladivostok. Vladivostok saya berangkat dari Vladivostok ke Moskow. Saya naik Aeroflot pesawat itu. Berangkat ke sana dan di sana setiap melalui stasiun saya disambut dengan ribuan orang distributor Tianxi di setiap stasiun. 36 jam Pak. Saya masuk ke Harbin, dari Harbin saya ke Vladivostok, dari Vladivostok saya ke Moskow. Dari Moskow saya nggak berani pulang lagi lewat China lagi, saya melalui Italia, saya pulang baru ke Indonesia. Itu perjalanan saya pertama kali ke luar negeri tahun 2000. Tahun 2001 saya jalan di Indonesia, di sini kantornya belum ada. Baru kecil dan saya coba menawarkan kepada teman-teman saya karena saya adalah aktif di anggota Kadin Kamar Dagang Indonesia dan saya termasuk adalah kelompok dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya tawarkan kepada teman-teman saya tentang bisnis ini, apa jawaban mereka? Agus. Gila. Lu proyek miliaran, dapat kontrak bangun miliaran. Bapak dan Ibu sekalian, di tahun itu saya mendapatkan kontrak kurang lebih sekitar 20-30 miliar satu tahun, Pak. Kalau untung saya 10% aja, berarti saya punya penghasilan 2 miliar, 3 miliar setahun, betul nggak? Kalau saya bagi dengan 12 berarti saya punya penghasilan 300 juta. Terus saya jalankan TNC, ditanya sama teman saya, lu udah dapat hasil belum di TNC? Friend, TNC gue bisa dapat BMW, friend. Sekarang dapat nggak? Dapat. Berapa? 1,2. 1,2 apa? 1,2 juta. Gus, lu gila. Saya yang punya penghasilan 200 juta, menawarkan sebuah bisnis yang penghasilannya 1,2 juta. Bulan depan saya datangin lagi teman saya. Friend, bisnis ini mulai berkembang, friend. Di Jakarta memang belum banyak, friend. Di Bandung banyak, friend. Karena mulai bisnis di Bandung. Lu mau gak, friend? Gus. Sekarang penghasilan berapa? Ya turun sih sekarang 900 ribu. Lu makin gila ya, Gus ya? Enggak, friend. Lu kan dulu kalau lu gak punya duit kan suka minjem sama gua, friend. Ya gua gak masalah, Gus. Gua beli produknya gak apa-apa. Tapi lu jangan joinin ya, hati-hati ya. Gua gak mau tersentuh dengan multi level marketing. Alergi gua. Akhirnya yang bulan ketiganya saya datang ke tempat dia bilang, Gus gini aja Gus, udah langsung ngomong udah. Kalau lu bisa dapetin mobil BMW-mu Gus, gua telanjang di depan mobilmu, gua jalan. Kurang ajar gak? Ini penghinaan Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian? Itulah motivasi terbaik saya. Setelah itu saya berjuang terus. Berjuang. Dalam 2 tahun. Tahun 2002 saya mendapatkan penghargaan saya pertama dan penghargaan saya pertama saya dapatkan di Berlin, di Jerman. Berangkat lagi saya ke Berlin, ke Jerman. Pada saat saya berangkat ke Berlin, ke Jerman itu Bapak Ibu sekalian, saya ketemu dengan istri saya dan dia bilang apa? Ayo Ma kita berangkat ke Jerman. Ya nggak usah. Anak-anak masih sekolah, kamu berangkat aja ke Jerman. Karena ini pestamu.
Nah kebetulan Bapak Ibu sekalian, ibu saya lagi sakit, kakinya patah. Dan itu di Jawa Timur, saya datang ke Jawa Timur dan saya ketemu dengan ibu saya. Ibu saya cuma ngomong, kamu jangan lupa nanti kamu bawa DVD. Apa? Bukan DVD, apa namanya? Yang gede itu kasetnya apa Pak namanya? Hah? Yang dimasukkan jeglek gedenya segini tebelnya. Hah? Zaman dulu nggak ada video, itu loh ya apa namanya? Gedenya segini Pak, tebelnya segini. Betamax ya? Betamax itu. Jeglek. Jangan lupa nanti pulang dari Jerman kamu bawain videomu ya. Film-filmmu ya. Saya berangkat nangis Bapak Ibu sekalian. Saya berangkat nangis. Saya ditolak orang banyak sekali. Saya dihina orang banyak sekali. Ya, saya berjuang, saya hampir satu hari itu hampir tidur cuma 3 jam, 4 jam. Saya berjuang mulai dari Jawa Timur, ke Jember, Banyuwangi, Bali, Kediri. Saya selama 6 bulan itu saya berjuang cuma tidur cuma 3 jam, 4 jam aja. Setiap hari saya lakukan. Istri saya sudah menolak saya jalan di bisnis ini. Dia bilang saya cuma ngomong sama istri saya berikan waktu saya 1 tahun. Kalau 1 tahun saya tidak berhasil di bisnis ini, saya akan berhenti dan saya akan mencari pekerjaan yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, tepat di bulan Oktober saya mendapatkan telepon dari kantor, di bulan November saya harus berangkat ke Jerman, ke Berlin untuk mendapatkan reward saya. Pulang dari sana, Bapak dan Ibu sekalian, saya ketemu dengan istri saya. Saya cuma bilang, tahun 2003 pindahkan semua anak-anak pindah ke international school. Karena anak saya dulu sekolahnya di sekolah biasa. Saya suruh pindahkan ke international school. Kenapa saya berpikir seperti itu? Padahal income saya masih belum gede-gede banget sih. Pada saat itu income saya baru 90 juta lah. Belum gede-gede banget. Loh kenapa? Emang gede segitu ya? Enggak, belum gede banget. Waktu itu tahun 2002 itu income saya baru 90-95 juta lah kurang lebih seperti itu. Nah anak saya itu untuk sekolah di international school itu bayarnya 1 bulan 5 juta. Jadi 2 anak 10 juta. Saya pikir masih cukup lah. Ayo belum bisa nyimpen banyak, belum bisa. Karena baru 90 juta gitu. Ya, nah akhirnya apa? Saya itu dream saya cuma satu. Kenapa anak saya sekolahkan ke international school? We lost many opportunity. All the graduated from Indonesia, they lost many opportunity in the world because of language. Begitu banyak peluang-peluang hilang daripada lulusan di Indonesia hanya karena masalah bahasa. There's too many opportunity in Qatar, too many opportunity in Dubai, in Abu Dhabi, too many opportunity in Canada. Begitu banyak peluang-peluang di Kanada. Dan mereka nggak bisa mendapatkan peluang itu karena mereka kendalanya adalah bahasa. Makanya saya berpikir pulang dari situ, international school. Dan anak saya dua-duanya sekarang dokter. Yang pertama dokter lulusan UI. Umur 22 tahun lulus UI dan masternya dari Monash University. Anak saya yang kedua namanya Rian Kurniawan Lasono, lulus dari UGM, dokter juga. Dan sekarang ngajar di Padi, ngajarin dokter-dokter yang mau lulus. Anak saya baru umur 22, lulusnya sekarang baru 23-24, dokter juga. Dua-duanya. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Dan dari bisnis ini saya membeli begitu banyak properti karena saya persiapkan kepada mereka. Kenapa? Karena saya dulu anak orang miskin. Saya tidak mau anak saya memulai dari nol lagi. Anak saya harus memulai dari 1.000 atau dari 2.000. Startingnya dari atas dulu. Tapi saya memberikan kepandaian kepada mereka. Mereka bagaimana mereka bisa mengelola aset, itu yang terpenting. Semua saya pelajari dari TNC. Saya pulang dari Jerman, saya ngomong sama istri saya, pindahkan. Saya pulang ke ibu saya, dan saya bawakan ibu saya merangkul. Nah ini ibu saya. Ibu saya sakit Pak. Saya kalau kena foto ini saya pasti nangis. Saya punya banyak uang Pak.
Tapi saya tidak bisa memberikan kesempatan pada ibu saya. Ibu saya cuma pengen pergi ke Tanah Suci. Ibu saya nggak pernah naik pesawat. Baru sekali naik pesawat. Nggak jadi. Ibu saya udah patah kakinya. Ibu saya. Di tahun 2002. Saya pulang dari Jerman, saya ketemu ibu saya. Waktu saya berikan hadiah sebuah video, ibu saya cuma ngomong satu hal yang tidak pernah saya lupakan. Dia peluk saya, dia mengatakan satu hal. Kamu ganteng ya kalau pakai jas. Saya menangis sejadi-jadinya, Pak. Saya cuma ngomong, ibu sembola, ibu sembola, ibu mau kemana aja pergi, silakan. Saya punya uang. Ibu saya adalah pejuang sejati, Bapak Ibu sekalian. Ibu saya pejuang sejati. Saya ingin untuk memberikan hal yang terbaik pada ibu saya, tapi tidak semuanya kesampaian. Bahkan ketika ibu saya meninggal dunia pun, saya akan berhenti di saya sudah mau niat berhenti di bisnis ini. Kebetulan saya ketemu dengan Ustadz teman saya, dia ngomong, Agus, aku tahu kamu tidak bisa memberikan hal yang terbaik untuk orang tua. Tapi ketika kamu berhentikan usahamu, sama dengan kamu menutup berkah. Kamu menutup amanahmu. Biarlah orang tuamu meninggal. Tapi bagilah semua pengalaman hidupmu pada orang-orang lain yang mereka masih punya kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik pada orang. Today, I'm here. Hari ini saya ke sini. Bukan untuk memberikan yang terbaik untuk ibu saya, bukan. Tapi supaya memberikan kepada Anda keberanian untuk menjawab. Ketika engkau menanyakan apa impian orang tuamu sebelum meninggal. Saya tahu Bapak dan Ibu sekalian. Anda sayang sama ibu Anda. Anda sayang sama bapak Anda. Saya tahu Anda sayang sama orang tua. Saya tahu. Cuman Anda tidak punya keberanian untuk menanyakan apa sih sebenarnya impian orang tua Anda. Karena Anda tahu jawabannya. Ketika orang tua Anda menjawab, aku pengen umroh. Duitnya dari mana? Bertahun-tahun kau pendam seperti itu. Hari ini, pulang dari ruangan ini, datang ke ibumu, datang ke bapakmu. Dengan keberanian. Hari ini aku sudah punya usaha, Ibu. Hari ini aku sudah punya usaha. Aku ingin menanyakan kepadamu apa impianmu sebelum yang selama yang kau pendam. Tidak ada seorang ibu pun yang tidak ingin memakai cincin emas. Tidak ada seorang ibu pun yang tidak ingin memakai gelang emas. Betul atau tidak? Tidak ada seorang ibu pun yang tidak mau menyombongkan atau memamerkan perhiasan emasnya, pemberian dari anaknya kepada tetangga-tetangganya. Tidak ada. Dibelikan sama anak. Ini dikasih sama anakku. Kalau dulu-dulunya Anda tidak punya keberanian, hari ini pulang dari ruangan ini Anda sudah punya keberanian. Betul? Boleh diterangkan lagi, Mas? Boleh diterangkan lagi, Mas? Sudah, Mas? Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan lagi. Tolong bisa dimapus dulu. Halo? Halo, IO? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya lakukan. Saya hanya ketemu dengan ibu saya dan ibu saya cuma bicara satu hal yang tidak pernah saya lupakan. Kamu ganteng ya nak, kalau pakai jas. Kalau Anda di posisi Anda nangis nggak?
Saya pasti nangis, Pak. Saya peluk ibu saya. Malam itu saya tidur di samping ibu saya. Enggak lama setelah itu, berapa tahun kemudian ibu saya meninggal dunia. Dan kehidupan perjuangan saya baru dimulai. Bapak dan Ibu sekalian, apakah kesuksesan saya di bisnis ini tidak dimulai dari hal-hal yang menjengkelkan? Dimulai dari hal yang menjengkelkan. Apakah kehidupan saya yang sukses saat sekarang ini di dalam TNC ini tidak dipenuhi dengan hal-hal yang membuat saya sakit hati? Sakit hati. Teman saya ngomong, kalau kamu sukses Gus, bawa mobil BMW, saya akan telanjang di depan. Kesel nggak? Tapi itu justru motivasi terbaik saya. Dan apa saya lakukan? Setelah saya mendapatkan mobil BMW saya, hal saya yang lakukan cuma satu. Saya ingin memberi pelajaran sama teman saya. Enggak boleh sih sebetulnya, tapi saya cuma agak kesel aja sama teman saya. Karena dia suka minjem. Dulu kalau ada proyek gak punya duit, dia suka minjem sama saya duitnya. Sekarang saya ajak cuman berapa? Cuman 2 juta aja join di BN. Dan saya kasih produk aja gak mau. Menghina lagi. Saya bilang, besok kalau aku sudah dapatkan mobil BMW, aku akan datangin rumah. Betul Pak. Persis tahun 2003, saya datang pagi-pagi habis olahraga, jam 5 pagi ke rumah teman saya. Saya bel-bel di depan rumahnya mobil BMW saya. Ten. Yang keluar pembantunya. Pak, ini rumah orang. Ya iya rumah orang lah, masa rumah monyet. Ya kan? Habis itu yang keluar istrinya pakai daster. Bawa penggorengan. Orang di rumah masih tidur. Ya, saya pengen memang yang punya rumah bangun. Ibunya masuk lagi sambil marah-marah, dia bangunin bapaknya. Itu ada orang gila di depan mobil, pakai mobil mewah gayanya, sombongnya setengah mati, ngebel, betul gak? Akhirnya teman saya keluar, pakai sarung, rambutnya masih mau. Saya tahu dia pasti tidurnya malam, betul gak? Karena dia pasti ada proyek, tidurnya malam-malam biasanya. Kamu kurang ajar ya, kamu sombong, lu mobil bagus kayak gini. Begitu dia dekat saya buka pintu. Halo Mar. Lu Gus katanya. Yang bener aja lu Gus. Begitu dia buka, gini Gus, aku mau nagih utang. Utang apa? Gua nggak punya utang. Masuk. Lu kan punya utang sama saya kalau gua dapat mobil dari BMW. Lu kan mau kasih aku sesuatu kan? Ini mobil baru dari TNC. Iya, dari TNC. Jadi, ya iya, lu kan pakai sarung. Kebetulan lu pakai sarung gampang lepasnya. Lu berjalan depan. Tapi apa dia bilang? Kan gua cuman bercanda, Gus. Paham? Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Anda yang mendapatkan penolakan dari orang? Tolong. Hampir semua. Kesel nggak? Kesel nggak? Dongkol nggak? Janji sama saya ya. Mau? Besok kalau Anda naik ke atas panggung, beli tiket 10, tiketnya beli 10, kamu kasih gratis orang yang menolak. Pada saat kamu nanti sudah sukses naik ke atas panggung, beli tiket 10, kasih sama dia. Kalau perlu jemput ke rumahnya, suruh dia duduk di depan. Nanti pas Anda naik panggung langsung bilang gitu.
Siapa tahu dia join. Betul nggak? Keren nggak seperti itu? Mau nggak seperti itu? Jadi hal yang terbaik adalah jangan pernah berhenti di bisnis ini. Menjadi seorang diamond itu tidak mudah, sulit, nggak enak, ditolak orang, diteleponin sama upline, grupnya ada yang keras kepala. Kadang-kadang grup-grupnya ini ada yang tidak teachable. Kesel. Tiap hari dongkol terus. Jadi diamond tuh gak enak. Prosesnya tuh gak enak. Anda masih mau jadi diamond gak? Gak enak. Prosesnya gak enak. Tanya sama Pak Hijab. Jadi diamond tuh gak enak. Tanya sama Pak Ruli tuh. Beliau ini kalau udah kesel ngamuk-ngamuk. Jadi nggak enak jadi diamond itu. Prosesnya sangat tidak enak. Sangat sulit. Nggak mudah. Jadi diamond itu nggak mudah. Jadi Anda masih mau jadi diamond? Mau? Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Anda siap ditolak? Anda siap ditolak? Bapak Ibu sekalian, baru saja tadi di sini didatangin polisi. Karena dipikir kita ada partai politik. Saya pernah membaca sebuah buku adalah siapa-siapa yang tidak bisa dipengaruhi oleh politik adalah kaum milenial. Yaitu Anda hari ini tidak bisa dipengaruhi dalam hal politik. Karena Anda punya bias sendiri. Hal yang bisa membuat Anda bergerak itu yang luar biasanya adalah Anda datang di sini bukan dikasih duit tapi Anda harus membayar, betul nggak? Hal yang terbaik yang bisa membuat Anda bergerak adalah bisa memberikan hal yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai. Dan itu yang membuat Anda bergerak. Suasana seperti ini adalah suasana yang sangat indah sekali. Kita semua merasa bahwa kita adalah bangsa Indonesia, kita punya darah yang sama, kita punya tulang yang sama. Betul? Inilah yang disebut oleh One Vision adalah sebuah komunitas. Jaga selalu komunitas ini. Dari engkau yang duduk paling pojok dan paling ujung. Dari engkau yang duduk paling tengah, dari engkau yang paling atas, dari engkau yang paling tinggi, yang paling rendah pun semua sama-sama. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apa yang saya dapatkan di dalam bisnis ini bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan. Tapi bisnis ini pernah kutanyakan kepada Mr. Lee Jin Yuan ketika beliau memberikan penghargaan saya pertama kali. Saya minta translator untuk mengatakan sesuatu kepada Mr. Lee Jin Yuan. Dan Mr. Lee Jin Yuan waktu itu saya tanyakan tentang satu hal. Kalau aku bisa mendapatkan seperti ini, siapakah orang yang layak mendapatkan penghargaan reward dari Tianxi? Reward dari Tianxi akan kuberikan kepada orang yang tetap konsisten. Yang tetap mau bekerja keras, berjuang. Untuk memberikan yang terbaik pada orang-orang yang mereka cintai. Bapak dan Ibu sekalian, tidak banyak yang saya mau ceritakan pada Anda semuanya, tapi perjalanan bisnis saya selama kurang lebih sekitar 5 tahun. Saya menjalankan bisnis ini dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, saya mendapatkan semua reward saya. Mulai dari mobil, yachts, pesawat, dan villa saya dapatkan di tahun 2006. Hanya 5 tahun saya mendapatkan. Sekarang sudah tahun 2018. Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang saya melakukan perjalanan saya untuk membangun aset saya, membeli properti. Saya beli properti mulai dari Malang, Surabaya, Jakarta, dan di tempat-tempat lain di Indonesia. Saya bahkan juga ada beberapa tempat di luar negeri saya membeli properti saya untuk saya investasikan lagi. Bisnis ini membawa sebuah perubahan yang menarik bagi keluarga saya. Kalau bisnis ini bisa membawa perubahan untuk keluarga saya, berarti bisnis ini juga pasti bisa membawa perubahan bagi keluarga Anda juga.
Tolong bicara sama mamamu, tolong bicara sama ibumu. Cuman mengatakan satu hal, Mama, I love you. Mama, aku cinta sama mama. Mama, aku sayang sama ibu. Tulis. Telepon. Telepon, pencet. Telepon sekarang. Semua Anda telepon. Telepon mama. Telepon mama. Telepon. Saya minta Anda sekarang menelpon mama Anda. Anda cuma mengatakan satu hal aja. Mama, aku sayang sama mama. Ada yang berhasil menelpon? Mungkin selama ini Anda tidak pernah berbicara seperti itu sama mama. Ada yang tidak berani malah menelpon. Ada sudah menangis duluan. Telepon. Janjikan satu hal sama mama. Ada yang berani? Ada yang sudah menelpon? Ada yang berhasil menelpon? Bilang aja. Ngomong kenceng. Mama, aku sayang sama mama. Saya ingin Anda mengatakan hal itu aja. Untuk ibu Anda. Minta secret gardenku, Mas. Saya tahu Anda berbisnis. Saya tahu Anda punya kesibukan. Tapi satu hal yang tidak boleh Anda lupa. Menelpon ke orang tua dan mengatakan, aku sayang sama mama, aku sayang sama. Oke Bapak dan Ibu sekalian, mari kita semuanya berdiri. Hal yang paling mendasar yang saya ingin dari Anda, sesukses apapun Anda, jangan pernah lupakan kepada orang tua. Sesukses apapun kamu pada dirimu, jangan pernah lupa pada ayah dan ibumu. Mari kita semuanya berpegangan tangan. Ini adalah sebuah komunitas. Ini adalah sebuah kelompok yang positif. Kelompok yang selalu mengajak Anda sukses. Sebuah komunitas yang selalu ingin mengajak Anda sukses. Berbanggalah Anda punya komunitas yang seperti ini. Pertahankanlah komunitas ini. Dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Anda pengen sukses? Anda pengen jadi orang luar biasa? Satu kata dari saya, jangan pernah lupakan orang tua. Satu-satunya hal yang bisa membuat Anda terus bergerak adalah kecintaan Anda pada orang tua. Bapak dan Ibu sekalian, saya
Agus Silaksono tidak bisa memberikan hal yang terbaik bagi Anda. Tapi saya yakin bahwa hal yang terbaik dari Anda adalah muncul dari diri Anda sendiri. Anda siap mempertahankan komunitas ini? Anda siap untuk sukses?